Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda, Jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama hadisun sahihun rawahu Tabrani. Rasulullah menyampaikan jalisul kubara, duduk ya kalian semua dengan orang-orang yang besar. Maksudnya besar di sini dia itu orang yang pikirannya selalu akhirat, pembesar di dalam maqam aulia bisa jadi, atau dia tokoh yang bisa mengarahkan antum kepada jalan yang lebih baik. Duduk bersama mereka, ya, karena itu merupakan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan duduk dengan mereka akan membuat hati kita ini semakin hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan nikmat kesehatan, nikmat berlanjutnya usia, yang merupakan modal utama kita untuk menggapai begitu banyak fasilitas kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika modal ini kita isi dengan amal soleh, seperti pada malam hari ini kita menyempatkan diri kita untuk hadir berzikir dan juga menghadiri majelis ta'lim, yang mana insya Allah jika kita niatkan untuk Allah dan untuk Rasulullah ridha dan Allah pun ridha kepada apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya majelis ta'lim dan majelis zikir itu bukan majelisnya yang butuh kepada kita, sejatinya kita yang butuh kepada majelis tersebut, ya. Kalau kita bisa sampaikan, kita ini kan setiap hari pasti bertemu dengan namanya yang dosa, ya. Yang bicara, yang megang mikrofon ini dari bangun tidur sampai tidur kembali itu pasti terkotori dan pasti berjumpa dengan yang namanya dosa. Itu tidak bisa kita hindari. Kenapa kok tidak bisa dihindari, Ustaz? Ya karena kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman ini mudah untuk berbuat dosa dan susah untuk menjaga diri untuk tidak berdosa. Meskipun di lingkungan kita, di komunitas kita, di jamaah kita itu banyak orang mengajak untuk beramal soleh, toh kadang kita pun yang tidak tertarik untuk itu. Sebenarnya kalau kita mau beramal soleh banyak. Setiap malam kita bisa hadir majelis taklim. Kemudian setiap hari kita sholat berjamaah, itu berkesempatan sebenarnya. Tapi dengan segala kesibukan yang kita sibukkan dalam kehidupan kita, kemudian dengan hawa nafsu yang seakan-akan kita mengejar hal yang merupakan keinginan kita, kita menomor 2 atau 100-kan hal-hal yang seperti itu. Maka mari ya ikhwan dan sahabat semuanya yang dihormati, yang saya cintai, yang saya selalu doakan antum semuanya dalam beberapa kesempatan, ya jujur saya ini dalam kesempatan kalau hadir di majelis taklim atau majelis yang saya berhusnuzon besar
digabulnya doa, saya tidak lupa kepada antum semua. Dan saya ketika hadir di makam atau pusara orang soleh, saya bertawasul, saya doakan antum semuanya juga. Kabul hajat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena antum adalah sahabat saya dan saudara saya di Banyuwangi. Kita melanjutkan pelajaran kita yang sudah lama kita tidak lanjutkan ya. Kita kan awalnya Rotibul Haddad ini baca kitabnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ya. Hadis Asy-Syarif, Mukhtarul Hadis Asy-Syarif. Kita sampai kepada hadis yang ke-12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda, Jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama hadisun sahihun rawahu Tabrani. Rasulullah menyampaikan jalisul kubara, duduk ya kalian semua dengan orang-orang yang besar. Maksudnya besar di sini dia itu orang yang pikirannya selalu akhirat, pembesar di dalam maqam aulia bisa jadi, atau dia tokoh yang bisa mengarahkan antum kepada jalan yang lebih baik. Duduk bersama mereka ya, karena itu merupakan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan duduk dengan mereka akan membuat hati kita ini semakin hidup ya. Duduk dengan mereka, kalau bisa tempat duduk di majelisnya, duduk di majelisnya. Kalau nggak bisa duduk, paling tidak mari ya sekali, seminggu sekali putar videonya di YouTube, atau save videonya, atau save MP3-nya, kita dengarkan. Karena apa? Dengan itu kita akan tumbuh ketakwaan kepada Allah. Ini senada dengan firman Allah, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Kamu tuh harus bertakwa kepada Allah kalau menjadi orang yang beriman. Bagaimana agar selalu beriman dan bertakwa? Wa kunu ma'as shadiqin. Kamu harus bersama, tempel terus orang-orang yang baik, tempel terus orang-orang yang soleh. Tidak mungkin kita menjadi orang soleh kecuali kita berbaur dengan orang-orang yang soleh. Kita ini mudah ya, kita ini mudah terkontaminasi, mudah untuk hanyut, mudah untuk terpengaruhi ya, karena katutan kita ini. Kadang kita ini kan berdosa tidak langsung ingat sama Allah, tidak langsung ingat sama Rasulullah, ingat sama guru kita. Allah, mari ini malam Sabtu ketemu Habib Taufik, masa pantas melakukan seperti ini. Malam Jumat besok saya ketemu guru saya, masa iya saya berdosa seperti ini? Saya malam Selasa ketemu guru saya, malam Ahad ketemu guru saya, masa iya? Ya. Kalau antum duduk dengan orang-orang besar, maka antum akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan husnudzon yang ada di dalam diri antum akan terhindar dengan dosa-dosa yang mungkin mudah antum bisa terjerumus di akhir zaman ini. Kibar ini wan orang yang soleh. Wasailul ulama, dan bertanyalah kalian kepada al ulama, orang-orang yang alim ya. Bertanya atas semua problem dalam kehidupan kita. Jadi Rasulullah di sini berpesan, kalau tanya sama ulama jangan sama yang lain ya. Jadi nanti kesannya nggak cari ini. Ulama ini siapa? Ulama ini adalah orang yang ngerti ilmu agama dan dia mengamalkan ilmunya ya. Beda kalau orang yang bisa baca kitab, orang yang ngerti hadis, ngerti Quran, tidak mengamalkan, itu bukan ulama ya. Karena itu sudah nas dari Al-Quran, sudah ketetapan dari firman Allah di dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu yang pantas disebut orang yang punya ilmu, atau yang pantas disebut dengan ulama. Di sini Rasulullah menyampaikan wasailul ulama, tanya sama ulama, karena dengan rasa takutnya kepada Allah bisa mengarahkan antum. Ustaz,
ustaz yang temenanan, kiai yang masya Allah, kiai yang temenanan, Habib yang temenanan. Bagaimana ini, haram apa enggak? Kalau dia beramal dengan ilmunya, ya, maka bisa mengarahkan antum kepada yang lebih baik. Gampang, pendapat itu gak dosa gitu. Itu adalah orang yang ngerti ilmu agama tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya sendiri. Kalau antum tanya kepada orang seperti itu, bahaya. Antum akan cenderung untuk meremehkan hukum dan antum akan terjerumus kepada salah dalam menyikapi agama antum sendiri. Maksudnya gimana, Zat? Antum bisa tanya tentang satu, ini halal apa haram? Jalan perdagangan seperti ini halal apa haram? Oh, gak apa-apa, ini gak dosa ini. Antum tanya sama orang yang gak temenanan berarti ilmunya. Padahal itu salah, padahal itu haram. Makanya dipesankan sama Rasulullah, tanyanya kepada ulama. Kalau Rasulullah bilang ulama, cocokkan dengan Al-Quran. Siapa ulama? Innama yasyallah min ibadihil ulama. Tampak kok, orang yang takut sama Allah tampak. Orang yang main-main sama agamanya tampak. Orang yang istiqomah dan yang tidak istiqomah itu tampak. Bisa antum tanyakan kepada orang-orang seperti itu. Orang yang seperti itu bisa memberikan saran dan masukan agar antum menjadi orang muslim yang teguh dan istiqomah dalam jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanyanya saya bukan ulama, apalagi tidak ngerti hukum dan dia cenderung punya sembrono dalam menyikapi hukum, aduh tambah parah. Gak apa-apa, aku pernah kerungu. Dia selalu menyampaikan seperti itu, tapi tidak menyampaikan saya ada kok pendapatnya. Ya, ada pendapatnya seperti ini di kitab ini, atau saya pernah dengar guru saya menyampaikan hadis ini, penjelasannya seperti ini. Boleh, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa diikuti. Ya, jadi pesannya Rasulullah, kalau antum punya problem, tanyanya bukan sama siapa, tanya sama ulama, orang yang ngerti ilmu agama dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Ya, wa khalitul hukama, dan panjenengan diperintahkan sama Rasulullah, nggih, kempal kalian tiang-tiang sing ahli hikmah. Ya, ada beberapa orang yang hidup di dunia ini, lisannya ini bisa mengucapkan kalam hikmah. Salah satunya, ya, orang itu bisa memberikan kalam hikmah kepada orang lainnya ketika dia itu 40 hari 40 malam menjaga dirinya, terutama menjaga sholat berjamaahnya. Ya, maka nanti akan keluar wejangan-wejangan yang penuh hikmah. Duduk dengan beliau-beliau. Ya, Ustaz tidak bisa duduk, Ustaz. Khalid ini semrawut. Khalid ini tempel terus begitu. Kalau artinya Khalid yang sesungguhnya itu sebenarnya bercampurlah kalian. Diperintahkan sama Rasulullah temenan yang akrab gitu sama orang yang ahli hikmah. Ya, kalau sekarang kita bisa aplikasikan dengan yang kekinian, mungkin sampean simpen nomor-nomornya para ustaz di WA-nya sampean itu. Paling enggak panjenengan akan melihat statusnya beliau-beliau. Ya, mungkin sesekali beliau akan mengeluarkan kalam-kalam hikmahnya beliau dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa Indonesia atau dengan Arab kemudian diterjemahkan. Dari itu antum akan tumbuh subur, semakin takut kepada Allah dan semakin semangat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ya, pesan Rasulullah 3. Duduk sama orang soleh. Duduk sama para pembesar dari walinya Allah. Siapa wali, Ustaz? Wali itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu syaratnya 2. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sedikit saya bahas wali ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berarti syaratnya cuma 2 lah. Iya, tapi berat 2 ini. Amanu itu beriman, wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa dengan sesungguhnya. Kita bahas dulu yang beriman. Ya, kalau antum pengen tahu yang orang wali itu, antum harus menyandarkan keimanan yang sempurna kepada beliau.
Beliau ini dalam Islam ini kan ada tiga tingkatan ya. Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Ya. Kalau pengen tahu Islamnya baik, salah satu tandanya dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa dasarnya Ustaz? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kacamata keislaman seseorang itu dianggap baik, maka dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ngobrol habis sisa itu kata Rasulullah makruh. Ya, tinggalkan ngobrol, apalagi di grup WA sampai setengah 11, sampai jam 11, sampai setengah 12. Kalau antum pengen menjadi orang muslim yang baik, tarkuhu ma la ya'nihi min husnil islamil mar'i, dari indikator bahwa keislaman antum itu baik, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh, ada manfaatnya Ustaz, bahas ilim, saling perang ibarah. Ibarah itu satu referensi dalam kitab tertentu disebutnya ibarah. Katakan haram, ada ibarahnya. Kitab ini Fadul Gharib, Fadul Mu'ib, namanya ibarah. Sampai jam setengah 12, sampai setengah 1 ya, itu berarti ada manfaatnya. Yang saya bicara ini guyon-guyon yang tidak manfaat, tinggalkan karena itu tidak manfaat. Ya, tidak manfaat, tinggalkan. Itu indikator Islamnya antum baik. Habis Islam naik derajatnya ke iman. Iman ini banyak indikatornya, tapi kebanyakan iman ini berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, ngomong yang baik atau kalau enggak diam. Selama dia itu masih sempat ngomongnya kasar sama orang, menyakitkan hati, berarti dia belum beriman sempurna. Belum beriman sempurna. Ya. Selama dia itu sering ngomong, kata orang Banyuwangi apa? Ngobos misalnya. Dobosnya ini saya menyakitin orang, dia imannya belum sempurna. Ya. Ustaz, syaratnya 2. Iya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebelumnya itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu walinya Allah itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Beriman ini tadi tuh, Islamnya betul, naik ke iman. Iman itu apa? Salah satunya ngomongnya baik, atau kalau enggak diam. Iman juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa? Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, muliakan tamunya dan muliakan tetangganya. Selama tetangganya itu masih ada yang tersakiti, kecuali ya orang dia tuh orang yang, mohon maaf, kecenderungannya untuk maksiat, kecenderungannya untuk berbuat yang tidak, benci sama orang soleh itu wajar. Karena tidak mungkin ketemu orang soleh sama orang-orang yang seperti itu. Gak senang aku be ustadz itu. Padahal ustadznya baik, sopan, akhlak, berbagi dan sebagainya. Masih ada yang gak suka, ya itu sudah wajar. Nabi kan ada, Nabi Musa punya Fir'aun, Nabi Ibrahim punya Namrud, ya enggak? Rasulullah punya Abu Jahal. Kalau antum pengen dakwahnya sukses, ya harus punya Abu Jahal, harus punya Namrud, harus punya Fir'aun. Selama nggak punya, berarti belum sukses dakwahnya antum. Ya. Harus ada yang mengganggu. Antum ada nggak? Ada. Ya. Ada aja kadang. Ya belum, bukan berarti saya mengatakan saya ini sempurna dan sukses, enggak. Maksudnya saya ada yang ganggu ya. Kemudian saya mana tadi? Ya, itu harus baik sama tetangga, baik sama tamu. Juga disebutkan dalam satu hadis, ya, gimana itu? Ma yuhibbu li nafsihi. Gimana itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pokoknya artinya begini, kalau kamu ingin sempurna imannya, maka kamu harus mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Ya. Gimana maksudnya Ustaz? Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Misalnya ada tetangganya beli mobil, bahagia kan, belum punya mobil baru, bahagia apa enggak? Bahagia. Sampai harus sebahagia orang itu. Berarti saya mencintai orang itu seperti mencintai diri saya sendiri. Ada orang itu diganggu sama orang atau disakiti sama orang, sedih, pilu hatinya, sepilu itu panjenengan, sesedih itu panjenengan.
berarti saya mencinta sama saudaranya itu, sesama muslim. Ya. Kalau belum seperti itu, belum mencapai derajat keimanan yang sempurna. Apalagi sampai dengki, dengan tuku mobil, kayak nyopois. Atau sakit hati, sampai kalau dia lewat masuk rumah, tutup pintu. Ini belum iman, belum sempurna imannya. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya selama muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Dikapok-kapok tuh gue, kapok. Padahal tetangganya ini kena musibah. Berarti dia belum sempurna imannya. Maka dari yang saya sampaikan tadi, yang terakhir nih, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Al-mu'minun siapa? Alladzina, yaitu orang-orang fi sholatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya mereka khashi'un. Allahu Akbar. Kalau eling sablonan itu belum beriman sempurna berarti. Turun wali berarti. Allahu Akbar. Maring ini toko masjid bojoku ngejak nang Roxy, berarti belum masuk. Kayak gitu ngaku wali ya kadang. Nah, jadi saya kalau pengen tahu wali ya ini, berimannya kayak gini, kemudian dia bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Dia tidak tolak-tolak dah, mau menggiurkan, mau dia itu diangkat derajatnya atau status sosialnya akan berubah, tapi itu jalannya tidak baik, jalannya haram, tidak berubah, dia cek. Contoh dikasih uang begitu banyak 10M misalnya, tapi dia harus merelakan agamanya, tidak goyah, itu bertakwa kepada Allah. Ada perempuan mau cantik, mau tidak cantik, mau apa yang ganggu dia cek istiqomah, itu bertakwa kepada Allah. Abad zat iya wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebelumnya itu ada ayatnya juga, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para walinya Allah itu tidak pernah takut akan apapun dan tidak pernah sedih menghingap di hati mereka. Anaknya meninggal sedih, menangis mungkin sebentar, tapi lebih dari itu selesai. Dan dia ketika dalam dalam sesuatu yang benar, urusannya dengan agama, tidak pernah takut dengan siapapun. Mau diancam, mau diteror, dia tidak takut. Ya. Gak boleh buka pengajian sama yang gini. Kalau enggak, memang tak bom, tetap pengajian. Ya. Atau tetap apa memperjuangkan, tidak takut apapun. Itu salah satu tandanya wali. Disempurnakan di ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini saya menjelaskan tentang jalisul kubara. Duduklah kalian, tempellah kalian dengan orang-orang besar, min kibaril aulia. Siapa antum melihat guru seperti itu, tempel terus, yang dilepas sudah. Ya, ada sifat seperti itu. Saat beliau ini tidak banyak omong, kalau ngomong pasti baik, disapa. Saya ini siapa? Saat kok saya disapa terus. Sehat ya, bagaimana? Itu beliau berarti imannya sempurna dan ada ciri wali di hatinya beliau. Dan beliau tidak urusan dengan orang, tidak takut dengan siapapun, tidak punya mujamalah yang berlebihan dengan orang. Ya, begitu ya. Jadi kalau antum pengen duduk dengan para wali. Dan antum kalau bertanya sesuatu, tanya kepada ulama. Dan kalau antum pengen selalu bertemanlah dengan orang-orang yang ahli hikmah. Kalau disederhanakan di zaman era sekarang, nyimpan nomornya status orang-orang yang bermanfaat. Ya. Saya ini kadang, ini mohon maaf ya, saya ini kadang nge-save nomornya orang, tapi sesekali kadang saya del status di TikTokan tok. Ya aku dulu. Sesekali saya lihat, ya sekali dua kali. Bukan saya merasa besar, bukan saya merasa saya di toko ndak. Ono sungkan yang biak. Kan kelihatan kalau siapa yang lihat ya. Kecuali dia pakai mode yang itu, mode ndak kelihatan. Saya lihat sekali dua kali. Kok ndak dia? Kok tetap gitu aja kadang setiap hari. Oh berarti saya lebih baik udah tak delete saja. Kalau nyari dia saya cari di grup, nomornya saya chat sudah.
Kalau apa saya kok begitu? Iya, saya menghindari hal-hal yang ini yang tidak manfaat. Saya diperintahkan sama Nabi kan, kamu tempel terus barangmu dengan orang-orang yang ahli hikmah. Ini bukan ahli hikmah, malah menampilkan sesuatu yang kayak gitu ya. Ya sudah, nggak apa. Tapi kita doakan terus semoga dapat taufik dan hidayah insyaallah. Hadis yang ke-13 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Jahidu ya, jihadlah kalian atau perjuangkan agama ini al musyrikina di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bi amwalikum dengan harta kalian wa anfusikum dan jiwa kalian wa alsinatikum dan lisan-lisan kalian. Di sini ada 3 ya. Kalau berjuang itu harus dengan harta, dengan jiwa dan juga dengan lisan. Ya. Apa harus perang Ustaz? Ya kondisional. Kalau perlu perang, perang. Artinya kalau sudah kita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ada yang menjajah kita, kemudian ada menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan orangnya itu orang yang mencegah dari kita untuk beribadah dengan leluasa, kita perang kalau perlu perang. Tapi kalau tidak perlu ya sudah, kenapa main takbir? Saya mau perang semuanya bisa diselesaikan dengan damai. Ya. Apa perlu takbir? Takbir kalau waktunya takbir. Ya. Kalau waktunya berjuang. Kalau memang orang lagi untuk perjuangan itu ya kita perjuangan betul. Tapi di sini bukan spesifik kepada perang saja atau berjuang seperti itu saja. Ya, kita dengan amwalikum ini ada apa? Ada pengajian, keluarkan hartanya. Ada pondok pesantren. Ya, itu kan mencetak generasi. Bayangkan sama, ada pesantren bisa mencetak 1000 santri setiap tahunnya lulus. Itu kan 1000 itu kan ngajar di kampung-kampungnya, akan menghidupkan musola-musola, akan menghidupkan masyarakatnya. Itu juga perjuangan. Keluarkan hartanya. Ada pengajian, majelis taklim, buat event apa, majelis apa, keluarkan hartanya. Wa anfusikum, dan kalian harus berjuang dengan jiwa kalian. Ya, seperti kita sekarang ini mensyiarkan agama kan, maulid apa, rotibul hadatan, majelis taklim. Yang mungkin ada di sekitar kita, melihat kita sekarang majelisan, ya, rotiban, majelis taklim, akan tergerak mungkin kapan hari akan ikut kita juga berzikir atau membuat acara seperti ini. Ini dengan jiwa kita datang ke sini kan perlu perjuangan, ya, menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa. Tanya Mas Zurkoni, tanya saya juga, ya. Tanya Mas Wahyu, ini ketawa Mas Wahyu, meninggalkan putra, meninggalkan putri yang repot dan sebagainya. Ya, wa alsinatikum, ya, dengan lisan kalian. Ya, kalau sampean bisa nulis ya di Facebook, tulis yang baik. Ajak orang yang tidak beriman itu akan tergugah hatinya untuk beriman kepada Allah. Ya, jangan sampean tampilkan agama ini agama yang kejam, agama yang apa ya, saklek. Kalau kepada orang yang mau kita ajak untuk beriman nih, kita tampilkan. Ya, dulu Rasulullah pintar diplomasi. Ya, kalau kepada orang yang belum beriman tuh Rasulullah santun menyampaikannya agama ini baik ini dan sebagainya agar mereka tertarik. Ya, tapi kalau sudah seken, ya sudah dia itu megang sama agama, baru dikerasi sholat, enggak sholat tuh begini. Ya, kalau enggak sholat tuh kan kalau dalam hukum fikih kan baca Fathul Mu'in, Fathul Qorib, ya dalam fikih Syafi'i itu kalau sholatnya malas tuh sebenarnya duriba unukuhu, dipenggal lehernya. Itu kan dalam fikih Syafi'i. Dan kiai-kiai kita baca itu, Habib-habib kita baca kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Tapi kenapa usah tidak diterapkan? Ya kalau diterapkan disembelih begini ngomong. Ya gimana, ini rahmatnya pendapat fikih yang lainnya, rahmatnya ulama yang lainnya. Ya, tapi dalam mengajak orang lain kepada Islam, tampilkan hal-hal yang baik dulu. Ya, begitupun juga kalau kita mau ngajak orang untuk hadir majelis atau terpaut hatinya dengan orang-orang soleh, sampaikan akhlak-akhlak mulia guru-guru kita. Dari majelis itu begini, dijelaskan nanti
bagaimana kita tuh akan semakin baik menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman itu, agar kita semakin dekat dengan beliau. Kalau melihat beliau tuh masya Allah, ada rasa yang tidak bisa kita ceritakan. Mendekat dengan beliau, ceritakan yang baik-baik agar mereka itu menjadi tertarik untuk hadir majelis taklim. Wa alsinatikum, ya, ceritakan. Kita juga berjuang, berjihad dengan lisan-lisan kita, ya, masya Allah. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi poinnya di sini, kalau berjuang itu perlu harta, ya. Berjuang itu tidak bisa diwakilkan dengan anfusikum, dengan jiwa kalian. Dan kalau tidak bisa dua tadi, harta nggak bisa, jiwa nggak bisa. Paling nggak sampean harus menyerukan, ya, harus menyampaikan hal-hal positif dari agama ini, hal-hal yang baik dari agama ini. Ya, kita baca 2 hadis saja dari kitab yang pengen kita istiqomahkan. Ya, sahabat-sahabat kalau masih ada kitabnya dibawa. Ya, syukur-syukur kalau bisa diterjemahkan. Nanti kalau punya adik berkerudung biru bisa dibacakan hadisnya. Ini adik sayangku. Ya. Handphonenya dalam pertanyaan. Delta dulu ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya punya utang apa? Doa ya, doanya itu sama sholat. Sama apa lagi? Sudah ya? Sudah. Doa sama sholat.